Itu adalah sosok Nah nih pertanyaan lagi mas. Ini ada masih 1.500 pertanyaan. Wih mantap banget. Gak sejuta sekali ya. Punya tebel punya segini. Ada di sini dikit. Nah ada teman-teman yang ini nanyakan ciri-ciri orang yang punya kodam gimana sih? Semua manusia mempunyai kodam. Bedanya korin? Beda. Oh beda. Beda. Setiap manusia itu mempunyai kodam. 2 jin pendamping di setiap manusia. 2 jin pendamping. Kayak Mas Andita, Andita punya. Itu nih, saya mau sekali bertanya. Bung ada pertanyaan yang saya ingin tanya pas nih. Kalau kodam yang saya tadi kan Mas Anda bilang setiap manusia mempunyai jin atau kodam sebanyak 2. Banyak 2 pas atau kadang lebih? Lebih itu biasanya segi efek keilmuan ataupun lelaku yang dijalani. Contohnya kayak meditasi ataupun puasa gitu. Jadi sebetulnya kalian nggak usah minta kodam akan mendatangi kalian. Tergantung aktivitas si manusia. Betul. Contohnya apa sih? Kayak puasa, biasa puasa Senin Kemis atau puasa bukan puasa Senin Kemis, muti, puasa Senin Kemis ataupun suka sholat malam. Itu jin akan senang sama kita, akan mendekati kita. Walaupun yang awam tidak mengetahui hal itu. Nah, manusia itu diciptakan sudah dikasih pendamping. Pendamping 2 itu kodam namanya jin pendamping itu. Nah itu ada yang paling dominan, cuma satu yang dominannya setiap manusia gitu. Kayak Mas Andita nih, saya cek pada saat itu yang awal-awal kita ketemu ya syuting bisa ini kok pendampingnya lumayan, maksudnya lumayan, makanya ini kok efeknya ada sesuatu ke anak nih, yang anak bisa ngecek hal kayak gitu. Anaknya Mas Andita kan bisa, anaknya Mas Andita bisa ngecek ya bisa ngecek goib jadi gitu. Ada pendamping. Nah kodamnya itu adalah sosok jadi ada sosok laki-laki, cuma dibilang kakek, nggak kakek banget, setengah tua lah, cuma dia pakai, bisa dibilang pakai peci, bukan pakai peci putih, pakai peci putih lah, pakai peci putih, cuma ada singkep itu. Nah ya di sini itu aja sih. Itu yang dominan. Ada lagi sosok yang hewannya, cuma dia nggak dominan. Itu pasti ada sosok yang berujuk hewan itu ya? Enggak setiap manusia ada. Nggak setiap manusia itu ada. Jadi itu masing-masing, makanya jin manusia itu beda-beda jinnya. Jinnya beda-beda. Ada yang sosoknya rumah, ada yang sosoknya kayak kakek, nenek, dan lainnya. Itu beda-beda setiap manusia. Itu ngefek ke kitanya apa? Misalkan kita nih ketika kita melakukan aktivitas sesuatu tuh kadang ngerentak di hati jangan, ataupun itu ngefeknya ke sering bisikin ke hal itu atau? Jadi itu sebetulnya efek yang utamanya adalah contohnya misalkan kayak pengasihan, keuangan, soal penjagaan badan. Itu ada juga efeknya, efek yang dia timbulkan. Makanya setiap kodam itu mempunyai efek kayak kewibawaan ataupun apa kayak gitu sih mas. Kalau untuk intuisi batin gitu ya, itu bisa dibilang mata batin lah. Itu beda konsep kan kodam. Cuma itu mata batin yang bisa yang dikenal mata batin itu. Jadi kalau misalnya ada yang bisikin jangan kesini, itu intuisi batin kita lah, pengalaman kita bisa itu. Jadi kodam saya pesan apa mas? Pesan makan kayaknya. Kayak malam kita belum makan nih kayaknya. Kali aja ini anak suka begini nih, jangan begini lagi. Ya itu intuisi. Nah biasanya kalau kodam itu biasanya ada yang suka datangnya mimpi. Kalau biasanya kalau ada yang laku entah sholat malam ataupun apa suka datang di depan kita gitu. Itu sih mas. Jadi kalau ditanya, mas gue ada kodamnya atau enggak sih? Ada, saya bilang ada. Nah itu asalnya beda-beda. Ada yang di alam, dikasih sama alam, ada bawaan kakek nenek dulu lah. Uyut kayak gitu. Jadi
ke bawah-bawahnya itu ke siapa nih, ke cucunya atau ke siapa pendampingnya itu. Tapi bisa membuat efek ke negatif ke kita nggak? Efek negatif bisa. Efek negatif itu bisa, contohnya kalian biasanya malas sholat ataupun kalian biasanya mulai sifatnya. Di saat kalian mau sholat tuh hawanya panas. Maksudnya bukan panas, malas. Kenapa bisa malas? Jin yang mendampingi kita itu sudah biasa dengan hal negatif yang kita lakuin. Di saat kita mau sholat, dia bisikin kita nih misalnya, udah nggak usah sholat, ngapain sih sholat kayak gitu mas? Jadi bawaannya malas ya. Itu juga ada efek jin. Habis itu kalau misalnya kita jalan ke positif, ya nanti kalau jalan ke negatif, ngapain sih? Bahasanya kayak di film-film lah, ada dajjal nih, ada dua dajjal, yang satu positif, yang satu negatif. Bisikin, gue jangan sini nanti, udah kesini aja kayak gitu sih. Jadi pokoknya sih manage skala kita, manage kitanya, maksudnya ada bisikan sendiri, betul. Gitu sih. Jadi kalau tadi Mas Nanda kan pernah saya ceritain kan anak saya agak mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau apa ya, dulu kalau kan saya dari Tegal nih mas. Dulu zaman dulu kan kalau bokap ini kadang mungkin ngelakuin suka wirid-wirid, kadang ngelakuin lelaku apalah gitu kan. Aku juga nggak paham, cuma kadang beberapa amalan-amalan suka bawa. Ya pak diajarin ke saya, mas nanti mas kalau ada teman yang mungkin badannya nggak enak dibaca gini ya, paling betul gitu sih, ya. Itu makanya itu kan ijazah, maksudnya disampaikan sama bapak ya. Masih ada sih bang. Ya, jadi bapak itu sudah tahu. Sama kayak saya pesan yang saya dulu ya, saat saya yang masih awal masih nggak tahu apa-apa. Nah, kon pokoknya mesti bisa manfaat untuk semuanya, manfaatnya adalah untuk membantu lah. Dan kalau yang satu lagi, kalau yang pengen tahu kodamnya kayak gimana, mesti ngejalanin lakunya adalah apa? Contohnya misalkan puasa muti, nanti ada puasa pati geni. Pati geni yang nggak makan sama sekali. Bukan nggak makan sama sekali, jadi tidak ada cahaya sama sekali yang masuk. Berarti sekecil apapun. Berarti misalkan muti kan cuma makan nasi. Makan nasi sama makan nasi. Pati geni itu berarti berdiam diri. Betul. Di kamar. Iya, tanpa ada cahaya sama sekali. Cahaya sekecil apapun tidak boleh masuk ke dalam. Itu berapa lama tuh mas? Tergantung yang ngejasain sih mas. Ngejasain itu adalah siapa yang ngebimbing. Jadi kita nggak bisa ngelakuin tanpa ada yang ngebimbing, gila nanti mas. Yang ada sepeleng. Itu hati-hati yang suka ilmu-ilmu di Google. Di Google apalagi. Banyak kan kayak kasus-kasusnya itu nggak kuat, gila. Ya kayak gitu lah. Kalau mau awam yang pengen tahu ya kayak gitu, cuma mesti ada pembimbingnya. Jangan sampai nggak ada pembimbingnya, bahaya. Kayak puasa muti, puasa pati geni, habis itu menjalani meditasi apa, banyak. Pokoknya teman-teman yang mungkin melihat video ini, yang teman-teman yang apa istilahnya lagi ngilmu nih, mungkin belajar di Google atau mungkin belajar di buku. Ya. Kalau bisa stop ya mas. Stop. Stop. Kalau emang kalian hobi dengan goib, kalian mesti ke padepokan, satu padepokan lah atau apa. Yang penting punya pembimbing. Jangan sampai nggak punya pembimbing, gila kalian nanti. Itu udah banyak kasusnya, udah banyak. Soalnya kenapa bisa gila mas? Manusia itu punya, jadi bahasanya gelas nih, gelas itu isinya hanya mampu setengah, yang gitu. Sama kayak manusia. Di saat itu manusia diisi dengan keilmuan yang melebihi batasnya, itu akan membludak, tumpah. Sama halnya kayak kita itu semampunya kayak gimana sih level kita itu untuk keilmuan itu sejauh apa? Kalau kita sudah mentok, ditambah oleng mas nggak kuat badan kita, fisik itu kan mengikuti apa yang kita masukin. Kalau ini udah waktunya nggak kuat nih, udah full, jangan dimasukin lagi. Yang gitu. Gunanya pembimbing adalah bisa mengetahui, udah kamu nggak usah ngejalanin lagi, kamu sudah bisa. Jadi hati-hati pokoknya. Itu bahaya sekali. Iya betul. Nah ada lagi nih mas. Siap. Kan kalau mas Nanda nyambat nih, kan tubuh mas Nanda kan
diisi oleh jin, makhluk lain lah kasarnya gitu. Mas tandanya lagi di mana tuh Mas? Sukmanya saya itu masih ada di sekeliling saya, nggak kemana-mana. Berarti masih bisa ngelihat, tubuh saya lagi ini. Betul, itu masih. Jadi nggak kemana-mana. Makanya ada yang nanya sama saya, Mas, kalau nyambet tuh Mas sendiri kemana? Saya jawab aja ke tempat makan, saya bilang gitu. Padahal mah enggak, saya di situ-situ aja, nggak kemana. Nah, kalau saya kemana-mana, saya nggak bisa balik lagi. Gila saya Mas. Gila Mas. Makanya itu komedimisasi, hati-hati. Kan digantikan. Manusia, sukmanya kita itu digantikan dengan jin. Sukmanya kita diambil, digantikan sama jin. Di saat kita tidak bisa memanage sukma kita untuk masuk ke dalam lagi, gila kita Mas. Bedanya sama orang kesurupan gimana Mas? Ya sama, sukmanya itu cabut ya Mas. Itu yang kesambet tuh lagi di bawah jin tuh, di bawah jin mana-mana. Itu sukmanya diambil, udah tuh diisi sama jin gitu. Makanya ayo kita panggil namanya siapa nih, ayo kita panggil supaya balik lagi. Ini biasa gitu. Beda dengan itu ya, kalau kita sudah meninggal beda sukma sama yang sudah kita meninggal. Kalau itu kan apa sih sebutannya arwah gitu. Nah tuh ya, nggak penasaran lagi. Nah ini lagi Mas, siap. Kalau supranatural itu biasanya bisa atau mungkin bisa dipelajari atau dia itu ujuk-ujuk punya. Jadi gini, setiap manusia mempunyai potensi. Potensi itu adalah potensi kelebihan yang ada di setiap manusia. Dimana untuk membangkitkan potensi itu dengan salah satu keilmuan. Apa potensinya apa? Contohnya untuk pengobatan ataupun untuk main-main goib ataupun yang lainnya, itu di potensi itu Mas. Itu bisa, semuanya bisa. Kalau tiba-tiba guduk-guduk ucuk-ucuk masuk di punya keilmuan kayak gitu nggak bisa, kecuali emang sudah dapat gift diajarkan sama Allah mulai sejak kecil ataupun apa. Nah mulai sejak kecil itu pun juga udah tahu Mas, dia mendapatkan gift itu udah tahu. Cuma kan untuk mengasahnya lagi, untuk memanagenya lagi itu mesti ada membimbing itu. Anak-anak yang bisa dibilang anak indigo itu juga sama. Nah, kayak kasusnya kayak anak saya itu Mas, masih umur 5 tahun nih bulan Maret. Ya. 1 sampai 7 tahun itu masih mudah untuk melihat kayak gitu. Nah, makanya saya kan sempat ngomong sama Mas Anggita ya, kalau ada yang sakit minta dia doain. Gitu kan. Doain, baca bismillah aja. Minum aqua ataupun apa, bilangnya bismillah, doain dong buat ayah. Enak badan nih, insya Allah sembuh Mas. Saya 1 sampai 7 tahun itu wah masih hebat-hebatnya. Nanti kalau memang mau diasah, nantilah kalau untuk ahli balik apa itu balik itu diasah kemampuannya kayak gitu sih. Semua bisa lah pokoknya. Yang awam pun bisa sama kayak saya bisa. Cuma kan kalian untuk mediumisasi kalau bisa jangan, lebih baik ke pengobatannya.